Saya tidak pernah bilang Jokowi itu, ya seperti teman-teman dulu, misalkan zaman SBY bilang SBY itu diidentifikasikan dengan kerbau, si Buya kerbau. Kita saya nggak pernah, saya cuma mengkritik yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Karena saya adalah tokoh serikat buruh dan saya berkeyakinan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu untuk buruh akan membuat buruh tertindas selama-lamanya. Kalau seandainya saya mengkritik Undang-Undang Omnibus Law itu karena saya punya tesis. Karena saya punya tesis bahwa buruh hanya bisa sejahtera kalau teori-teori tentang redistribusi aset, redistribusi pendapatan negara dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu terjadi. Tapi saya ditelepon Pramono, kan lo mau nggak ini buat jadiin eselon 1? Enggak, Pram, mohon maaf, gue bilang. Boleh tanya, masih hidup Pramono. Ya, saya diminta sama Ali Mukhtar Ngabalin, kan ditunggu Bang Luhut nih, lu mau jadi juru bicara presiden. 2017 saya ditunggu Bang Luhut untuk jadi juru bicara Presiden Jokowi. Tapi saya nggak mau. Bang Luhut itu penasihatnya siapa? Penasihat Bang Luhut itu namanya Yusman SD, itu abang saya. Terima kasih kepada moderator dan Bang Hariman Siregar. Jadi teman-teman sekalian, saya ini sangat terhubung secara psikologis dengan teman-teman Malari, ya. Karena saya ini seharusnya sudah hidup tidak menentu setelah habis dipenjara oleh rezim Soeharto dulu. Tapi Bang Hariman menyelamatkan saya dan juga Bang Salim Huta-Julub. Ya, mereka sekolahkan saya ke London dan kemudian saya berkembang lagi menjadi orang yang ya secara intelektual ya cukup bagus lah dan lain-lain. Kalau nggak ada Bang Hariman, dia jadi orang yang soleh. Nah, saya berkembang terus-menerus mempertahankan demokrasi dan bahkan terakhir saya sama Jumhur di penjara lagi kemarin. Setelah saya di penjara dulu sama Jumhur, satu penjara di Bancai gara-gara kasus Rudini waktu itu, kemudian di penjara lagi oleh Jokowi, ya, yang kita merenung di situ bahwa apa yang disampaikan oleh banyak teman-teman tadi, saya bukan soal kita di penjara, tapi substansinya, saya demokrasi ini hilang. Itu yang mungkin saya harus sampaikan kepada Bung Effendi Simbolon agar disampaikan kepada Jokowi. Ya, karena apa? Karena saya tidak pernah bilang Jokowi itu, ya seperti teman-teman dulu, misalkan zaman SBY bilang SBY itu diidentifikasikan dengan kerbau, ya, si Buya kerbau. Saya nggak pernah, saya cuma mengkritik yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Karena saya adalah tokoh serikat buruh dan saya berkeyakinan bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu untuk buruh akan membuat buruh tertindas selama-lamanya. Kita bicara apa? Bicara demokrasi. Demokrasi itu maksudnya kita supaya partisipasi rakyat itu, check and balance dan lain-lain itu bisa terjadi. Dengan demokrasi kita mungkin berpikir bahwa serikat buruh itu bisa menelurkan pikiran-pikiran dia bagaimana tentang distribusi dan redistribusi itu terjadi. Untuk apa bangsa ini tumbuh berkembang kalau buruh-buruh kita itu menjadi kuli-kuli di Morowali dan kemudian ditindas oleh buruh-buruh Cina? Untuk apa? Sekarang kita lihat 2 udah meninggal digebukin sama buruh Cina, buruh kita di PT GNI yang punya konglomerat itu. Kalau seandainya saya mengkritik Undang-Undang Omnibus Law itu karena saya punya tesis.
Karena saya punya tesis bahwa buruh hanya bisa sejahtera kalau teori-teori tentang redistribusi aset, redistribusi pendapatan negara dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu terjadi. Nah, pada saat saya menyampaikan itu melalui suatu perkumpulan para cendekiawan yang kami sebut sebagai koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, saya langsung ditangkap dengan kasar. Malam jam 3 malam dihancurin polisi semua, ramai datang ke rumah saya. Jumhur ditangkap lagi baru habis operasi. Padahal kita ini yang jatuhkan Soeharto. Saya menjatuhkan Soeharto. Saya masih bersama Bang Hariman itu tanggal 18 Mei bersama Buyung Nasution dan lain-lain itu, bersama Ray Rangkuti, masih ada Ray tadi. Itu kita yang pertama jatuhkan Soeharto itu. Terus menerus kita menjatuhkan. Jadi kita kenapa jatuhkan Soeharto? Karena kita tidak mau bahwa kekuasaan itu kemudian menjadi otoritarian dan kemudian kekuasaan itu menindas dan kekuasaan itu menciptakan segelintir orang merampok harta negara ini yang kita kenal sebagai oligarki. Dan ini kalau kita mau tarik mundur ke belakang, ini kan sebenarnya sama dengan VOC yang kita semua kritik-kritik oligarki ini dulu nama VOC, Vereniging Oost-Indies punya Belanda itu, companies itu. Mereka yang ngatur dulu kan sebelum 1980 negara ini dikendalikan oleh VOC bersama feodal-feodal Jawa yang disogok oleh VOC. Sekarang sama situasinya, makanya kita kritik. Saya tidak ambisi untuk kekuasaan. Teman saya Pramono Anung, teman saya tidur, teman saya main, ya kan, teman saya di ITB. Tapi saya ditelepon Pramono Anung, kan lo mau nggak nih buat jadiin eselon 1? Enggak, Pram, mohon maaf, gue bilang. Boleh tanya masih hidup Pramono Anung. Ya, saya diminta sama Ali Mukhtar Ngabalin, kan ditunggu Bang Luhut nih, lu mau jadi juru bicara presiden. 2017 saya ditunggu Bang Luhut untuk jadi juru bicara Presiden Jokowi. Tapi saya nggak mau. Bang Luhut itu penasihatnya siapa? Penasihat Bang Luhut itu namanya Yusman SD, itu abang saya. Tapi kita kan lihat, kita ini gunanya apa? Gunanya kalau kita meniru cara-cara Bang Hariman, kita lebih enak di luar kita mengkritik. Nah, mudah-mudahan ada check and balance. Sebenarnya itu aja. Jadi kalau misalkan kekuasaan ke depan misalkan ada lagi, ya ini misalkan tidak jadi kerusuhan, tidak jadi ini, ya kita berharap presiden yang baru nanti, ya anak presiden yang dia itu mengadopsi pikiran-pikiran yang kita keluarkan dalam forum ini. Ya, jangan gampang-gampang menangkap orang, jangan gampang-gampang pengen memperkaya diri, memperpanjang kekuasaan dan lain-lain. Ya sebenarnya itu. Inilah sebenarnya harapan saya, ya ini kita sebenarnya karena masih terhubung dengan kelompok-kelompok pemikir, cendekiawan, intelektual yang berbakti pada bangsa Indonesia seperti yang ada di sini. Ya kalau ini udah nggak ada, itu bayangkan itu. Semua orang cuma mikir bagaimana kekuasaan itu diperoleh dengan uang, kemudian menghasilkan uang. Siklusnya begitu terus, kan ngeri ini, mengerikan. Bukan kita sebagai alumni perguruan tinggi yang top, yang udahlah, teman saya di CEO batubara terbesar di Indonesia, teman gua main, teman kuliah. Pada? Hah? Namanya siapa? Pokoknya marganya batubara lah. Teman gua nggak ada. Apa? Ya pokoknya di mana-mana kita teman kita itu sebenarnya, tapi kita ini memilih jalan sunyi, jalan sepi. Jalan aja. Apalagi lihat Rendra tadi, foto-foto Rendra itu mengenang kita, Rendra itu. Ya, itu kita memang mengambil jalan sunyi. Kita mengingatkan, kita jadi resi. Ya, jangan ditangkap lagi dong. Itu aja mungkin renungan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya, sama juga ya. Kalau Seganda ini baru 25 tahun saya, 23. Kalau Egi ini dari tahun 80. Saya beda ideologi sama Bang Egi. Nah, beda kayak saudara. Benar, saya beda. Egi jasa palsu masalahnya. Gak ada Egi. Kita ngomong demokrasi, jangan ngomong ijazah saleh. Ijazah saleh. Jadi ini contoh demokrasi Epidemi Simbolon. Saya dari tahun 80 beda betul mana ini. Tapi saya kayak saudara. Betul, brother? Betul, brother? Saya mau tanya, kenapa Bang Egi pakai kacamata hitam? Ini kacamatanya min 5,5.
Jadi saya jelas dia begitu. Serius? Tembus pandang? Silakan Pak Egi. Terima kasih.